Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama 4HR Rahmadi Channel. Di sini kita akan mewawancarai seorang guru muda yang berprestasi di bidang karya desain membatik. Kita ikuti wawancara berikut. Jangan lupa tekan like and comment, serta subscribe bagi yang belum, tekan tanda loncengnya untuk menerima notifikasi video baru kami. Oke, hari ini kita akan mewawancarai beliau. Apa saja prestasi yang beliau raih? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bersama-sama siapa ini, Pak? Bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Oni Setiawan, biasa dipanggil Pak Oni. Saya mengajar di SMP Laboratorium Universitas Negeri Malang. Saya mengajar dua mata pelajaran, yaitu seni budaya dan prakarya. Prakaryanya khusus untuk kelas 8, yaitu di sini ada materi tentang membatik, khususnya batik tulis. Saya mau tanya ini, sebelum bekerja di sini kan saya pernah membaca di Instagram beliau. Beliau ini sudah mempunyai prestasi, yaitu dalam desain seni batik. Ya, kalau nggak salah. Coba dijelaskan, Mbak. Ya, sebelum mengajar di SMP Laboratorium ini memang dari mahasiswa dulu saya mengikuti beberapa lomba yang ada baik di kota, kabupaten maupun provinsi. Ada juga bidang kaligrafi juga. Kalau bidang kaligrafi sudah diawali dari SMA, jadi kafilah dari Kabupaten Tulungagung. Alhamdulillah sudah ada hasil ya lumayan lah. Untuk yang lomba batik itu yang pada awalnya pada waktu mahasiswa dulu 2018 itu mendapat juara 3 dari Universitas Diponegoro. Waktu itu jurusan teknik industri. Terus kemudian ada juga dari Semen Gresik, itu juara 2. Terus kemudian ada beberapa dari kota Mojokerto, terus kemudian Kabupaten Wonosobo dan daerah lainnya. Alhamdulillah masih bisa berkembang dan saya ajarkan kepada anak-anak, karena bagaimanapun pengalaman dari lapangan itu harus dikembangkan lagi, kemudian dipelajari juga, dilanjutkan dengan pengembangan pada pembelajaran batik di kelas, khususnya pelajaran prakarya. Dari kuliah kemarin ngambil jurusan seni, Pak, ya? Iya, ngambilnya jurusan seni rupa. Apa itu memang konsentrasi seni batik? Apa itu memang bakat dari sananya dulu? Apa memang yes cuman ngambil? Memang kalau bakat semua orang pasti bisa ya. Apalagi terutama ini bidang batik, karena kita tahu itu kan budaya kita sendiri. Jadi pengembangannya ya kita belajar sendiri, terus kemudian kita kembangkan dengan bantuan akademis ataupun pengalaman dari para pengrajin. Sudah itu aja. Pokoknya nggak terpaut pada minat lah. Intinya kemauan saja yang. Ya, saya juga pernah baca ini di Radar Malang. Ada judul kalau nggak salah, dikira anak pesantren. Nah, itu mau dijelaskan ini, Pak. Itu yang awalnya ini lomba kaligrafi. Loh, kok bisa kaligrafi gitu, terutama kaligrafi kontemporer. Sebenarnya nggak bisa banyak sih, cuma kepengen aja mencoba, terus alhamdulillah dapat juara. Sudah dapat juara 2 kali di Kabupaten Tulungagung, terus kemudian yang 1 kali waktu mahasiswa di Universitas Negeri Malang, juara 3 dan juara 2. Terus juga pernah masuk Radar Tulungagung kalau nggak salah. Ya, masuk Radar Tulungagung itu waktu pameran waktu mahasiswa semester 7, pameran di Aula Kelurahan Gading Kasri. Itu sebenarnya yang meliput Radar Malang, terus kemudian ada juga Radar Tulungagung yang meliput di situ. Terus kemudian saya diwawancarai dan
ya istilahnya lebih diperdalam tentang wawasannya mengenai batik Tulungagungan. Serta pernah dipercaya sebagai apa? Diplomat 12 Ya, negara. di 12 negara. Ya itu tahun 2017 saya diajak dosen saya jadi pemateri di BIPA Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi di sana mengajar 12 diplomat negara kalau nggak salah. Mengajar tentang batik tulis. Dari mana saja, Pak? Dari dari mana ya? Negara mana? Negara sepertinya ada yang dari Amerika, Kongo, Kanada, Kamboja, terus kemudian Filipina, Korea, Cina, kalau nggak salah sekitar negara-negara itu. Nggih. Jadi suatu kebanggaan tersendiri ya, bisa mengenalkan budaya kita pada bangsa lain. Terus saya juga pernah melihat di mana ya, ikut lomba desain batik kalau nggak salah di ITN kalau nggak salah ya. Oh iya, kalau yang di ITN itu memang pengalaman awal-awal ya. Itu menargetkan tiga karya terus kemudian dapat semua. Jadi juara 1, 2 dan 3. Alhamdulillah lumayan hadiahnya. Lumayan banyak. Lumayan. Terus di kegiatan di Malang ikut apa? Kaos membatik di kain kalau nggak salah. Oh iya, kalau di Malang sendiri ini Disperindak Perindustrian Kabupaten Malang sama Pemkot Malang ini terutama yang kemarin dapat 20 besar tapi belum tembus sampai 5 besar. Jadi masih bertahan di 20 besar karena ya memang karyanya masih kalah dengan desain-desain yang lainnya. Jadi dosen senior kalah dengan dosen senior ya. Desain batiknya. Terus juga mengikuti desain di perusahaan semen Gresik. Ya. Nah, ini juara berapa ini, Pak? Kalau di semen Gresik itu juara 2. Juara 2 itu hadiahnya sekitar 4-an lah. 4 jutaan. Oh, ya. Itu lumayan. hanya menyerahkan desain ukuran A3 saja tanpa harus menyetor karya yang manual ke sana. Jadi karyanya hanya dikirim lewat PDF saja. Adakah Pak On ini membuat karya sendiri? Dalam artian membuat desain sendiri. Oh, membuat desain sendiri, pengembangan sendiri gitu. Pengembangan desain sendiri. Untuk sementara ini hanya cuma ya referensi untuk coret-coretan untuk peserta didik aja. Untuk tahun ajaran baru ini dipersiapkan untuk mengajar, jadi menggali kembali motif-motif Malangan seperti topeng, terus kemudian arca-arca dari peninggalan sejarah, cuma itu aja. Untuk depannya sih cuma itu. Nanti kalau misalkan ada perlombaan dan lain sebagainya masih bisa, karena di sini kan dituntut untuk mengembangkan terus kemudian diajarkan kepada anak-anak, itu yang terutama. Jadi menumbuhkan budaya pada anak-anak itu yang lebih penting daripada hanya sekedar ikut lomba dan juara. Apalagi hanya sekedar berkarya. Kalau berkarya kemungkinan semua orang bisa, tapi kalau mengajarkan dari mencintai terus kemudian mengembangkan itu yang agak lebih sulit dan harus terfikirkan lebih matang lagi gitu. Kita sebagai pendidik jangan sampai lupa dengan budaya kita. Oh gitu ya. Mungkin ada perencanaan ke depannya mau punya ide-ide apa mungkin untuk bisa mengembangkan desain batik, atau mungkin bisa tembus, punya rencana harapan untuk tembus ke Asia atau bahkan ke luar negeri atau dunia internasional. Kalau rencana sih hanya sedikit-sedikit aja ya, belum terlalu tinggi karena kita belum melihat belum bisa memperkirakan situasi dan keadaannya. Mungkin ya itu untuk kedepannya kalau misalkan hanya ada perlombaan baik untuk siswa maupun kalangan umum nanti ikut berpartisipasi dalam hal tersebut, gitu aja. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Dan saya mohon maaf bila ada salah-salah pertanyaan mungkin. Ya.
Dan yang terakhir mungkin harapan ke depan untuk siswa-siswi ataupun pribadi Anda di tahun ini atau tahun ke depannya bagaimana? Tetap semangat, tetap belajar. Kita sama-sama mengembangkan budaya. Maka dari itu belajar dari hal apapun, belajar dari manapun, bisa dari buku, bisa dari teman, bisa dari pengalaman. Terutama kalau kita misalkan ingin mengetahui kondisi yang sekarang, berarti sering-sering mengikuti lomba, tetap berkarya. Untuk anak-anak peserta didik khususnya di SMP Lab UM, tetap berkreasi, semangat, maju untuk kebudayaan kita ke depan. Oke, terima kasih Pak. Sama. Jangan lupa bagi Anda yang ingin follow Instagramnya Bapak Oni, silakan follow Instagramnya Bapak Oni di mana Pak? Di Oni Setia 19. Cukup. Oh cukup ya. Ya. Followernya banyak loh, hampir 1000. Silakan follow beliau. Nanti kalau ada pertanyaan tentang desain Seputar desain batik atau ingin dibuatkan desain batiknya, silakan ya, hubungi di Bapak Oni. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.